Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dita Anggraini dari kelas B dengan NIM 0805 1282 025026. Nah, pada video ini adalah merupakan video laporan akhir dari praktikum penginderaan jauh lautan dengan materi SPL atau suhu permukaan laut dan juga klorofil A. Nah, di sini sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai SPL dan juga klorofil A. Yang pertama itu klorofil A. Klorofil A itu merupakan pigmen hijau pada tumbuhan. Biasanya itu banyak ditemukan pada beberapa tumbuhan hijau. Nah, klorofil ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, klorofil ini berkaitan erat dengan keberadaan fitoplankton di suatu perairan. Selanjutnya, keberadaan klorofil A di suatu perairan itu dapat menjadi indikator distribusi dan sebaran fitoplankton yang ada di sana. Klorofil A di perairan dipengaruhi oleh parameter fisika, kimia maupun biologi. Nah, salah satu parameter fisika itu adalah SPL atau suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut atau SPL itu merupakan bentuk umum dari suhu yang terdapat pada perairan, khususnya laut, di mana suhu itu merupakan salah satu besaran fisika yang menyatakan panas atau bahang pada area tersebut. Nah, suhu permukaan laut ini dikaitkan dengan klorofil A, di mana pada suhu tertentu itu sebaran klorofil A di dalam perairan itu akan melimpah. Namun ketika suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka sebaran klorofil A di suatu perairan itu akan menurun secara drastis. Lanjut saja untuk pengolahan data. Di sini saya akan melakukan pengolahan data terhadap klorofil A terlebih dahulu. Nah, data yang dibutuhkan itu merupakan data citra Aquamodis, levelnya sudah ditentukan level 3 di sini. Kemudian untuk dapat mendownload citra Aquamodis itu bisa didownload di website Ocean Color, di mana di situ terdapat banyak pilihan mulai dari data SPL, data klorofil A maupun data yang lainnya. Di sini sudah saya download. Langkahnya untuk pengolahan data itu klik di sini. Bisa juga klik file lalu open product. Nah, pilih data klorofil dulu. Saya open. Tunggu beberapa saat sampai data entry-nya itu. Nah, di sini udah ada. Lalu klik ini. Lalu ke band. Lalu klik 2 kali pada klor A. Nah, setelah muncul, lalu klik raster, kemudian pilih subset. Nah, di sini pilih daerah kajian, itu di daerah Indonesia. Bisa ditentukan dengan cara merektangle seperti ini. Lalu klik OK. Nah, di sini udah tampil. Lalu klik band, lalu pilih. Nah, udah kelihatan. Nah, di sini saya akan memilih daerah sekitar Kepulauan Wakatobi. Kemudian selanjutnya ini adalah dengan rectangle. Oke, setelah itu klik geometri. Lalu di sini klik kanan, lalu export max pixel, checklist semuanya, create header, export typoing, export wavelength, itu lalu write to file. Nah, selanjutnya bisa disimpan di sini. Namanya terserah. Untuk file of type-nya itu txt. Lalu save. Oke, udah tersimpan. Oke, setelah itu buka folder tadi lewat Excel.
kotak aja. Nah, setelah ini hapus beberapa data yang tidak diperlukan. Hapus pixel Y dan juga X-nya. Oke, setelah dihapus semua data yang tidak diperlukan, selanjutnya blok bagian keluar A, kemudian pilih filter. Nah, setelah itu klik di sini, kemudian select all-nya itu di unchecklist, lalu cari none. Nah, setelah itu unchecklist cuman bagian none aja, lalu klik OK. Setelah itu di blok semuanya, semua data, lalu dihapus, delete, kemudian kembali ke sini lalu select all. Nah, datanya udah muncul. Proses tadi itu adalah untuk menghapus nilai none, di mana none itu adalah nilai yang tidak terbaca akibat dari adanya tutupan awan atau mungkin gangguan lainnya. Nah, setelah ini simpan dalam bentuk txt. Lalu buka ArcGIS dan masukkan txt tadi ke ArcGIS. Nah, ArcGIS-nya udah terbuka. Yang pertama itu masukin dulu SHP-nya. SHP yang digunakan ini adalah SHP Indonesia. Nah, setelah itu masukin file txt tadi, itu add data, add data. Di sini masukin yang bagian filter. Long X untuk longitude, Y untuk latitude, kemudian Z-nya itu keluar A. WGS-nya 1984 itu oke. Nah, ini dia sudah terlihat. Nah, lalu selanjutnya itu klik di pencarian, itu spatial analysis di ArcToolbox bisa. Nah, pada ArcToolbox itu cari di Spatial Analysis Tool, kemudian di Interpolation, terus pilih bagian IDW. Nah, di sini akan muncul Input Point Feature, itu masukin keluar A. Untuk Z value field-nya itu pakai keluar A. Terus outputnya itu pilih di sini buat ini dulu file dia database. Di sini saya akan kasih nama lalu klik OK. Ditunggu sampai proses IDW-nya selesai. Nah, setelah itu bisa dimasukkan di sini di IDKB-nya. Itu klik kanan pada IDKB, lalu properties, kemudian pada simbologi pilih kategori, lalu di sini pilih kabupaten, add value,
pilih Wakatobi, klik OK, lalu apply. Nah, udah terlihat, lalu bisa disesuaikan warnanya. Sini saya akan mewarnai. Oke, lalu ini bisa di unchecklist. Nah, di sini saya akan mengganti warnanya dari menjadi lebih cerah lagi. Caranya itu klik kanan pada ini idenya, kemudian pilih simbologi, kemudian pada classified, pilih dari warna hijau ke merah. Oke, udah sesuai di simbol itu. Kemudian font label. Nah, di sini saya akan memperkecil nilai dari sebaran klorofil ini supaya lebih mudah. Sini saya akan 4 angka di belakang koma. Oke, apply. Nah, pada simbol itu klik flip color. Oke, lalu apply. Nah, ini udah terlihat sebarannya seperti ini. Nah, terus selanjutnya itu adalah layout. Lalu bisa diklik ini. Terus layoutnya seperti biasa dengan ketentuan yang sesuai dengan jurusan kelautan. Nah, selanjutnya ini sudah selesai proses layout, kemudian diekspor datanya. Exportnya di sini saya beri nama klorofil A, Wakatobi. Oke, lalu save. Nah, saya akan melihat hasilnya. Nah, setelah saya melakukan proses pengolahan data terhadap sebaran klorofil tadi, selanjutnya ini adalah saya akan melakukan pengolahan data untuk SPL-nya. Caranya sama seperti tadi, itu klik ini, ulangi, klik file, lalu open product, lalu masukkan data SST yang udah di download, lalu klik open. Pilih yang bagian ini, SST. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah terlihat. Oke. Selanjutnya itu klik raster, kemudian klik subset.
Lalu pilih daerah kajian Indonesia. Klik OK. Nah, pada subsetnya ini klik yang bagian ini. Bagian SST juga. Nah, oke, setelah itu zoom bagian yang akan dikaji. Saya akan mengkaji wilayah ini. Mengetahui wilayah daerah Wakatobi. Kemudian di rectangle oke. Setelah itu ke geometri, kemudian balik lagi ke ST, kemudian export max pixel, lalu klik OK. Kemudian ini di checklist semua, lalu write to file. Kemudian di sini saya akan menuliskan SST. Lalu di enter. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai proses exportnya. Lanjut buka Excel atau file tadi. Bisa di split. Lalu masukkan ke Excel file tadi. Prosesnya sama seperti chlorophyll tadi, hapus data yang nggak diperlukan, pixel XY-nya itu dihapus, kemudian qual SST-nya itu juga dihapus. Nah, pada SST itu klik kanan, klik kanan, blok semuanya, lalu pilih filter. Oke, setelah itu pilih ini, diklik, kemudian unchecklist select all, di unchecklist, terus cari 6. Karena 6 tidak ditemukan, berarti di sini nilainya itu sudah dapat terbaca semua, dimana 6 itu merupakan data yang tidak terbaca akibat dari tutupan awan atau gangguan lainnya. Karena tadi saya search NaN-nya itu tidak ada, maka tidak perlu dilakukan koreksi NaN. Saya ulangi ya. Nah, NaN-nya itu nggak ada. Berarti datanya udah bagus. Nah, selanjutnya ini disimpan dalam bentuk txt. Seperti tadi, di mana txt nanti itu akan dimasukkan ke dalam ArcGIS. Lalu save. Oke, udah selesai. Lalu buka ArcGIS-nya. Kita masukkan txt ini. Baik, di sini saya udah buka ArcGIS-nya dan juga udah masukin IDKabu. Selanjutnya itu masukin data SST yang tadi yang berupa txt. Caranya add XY data. Kemudian pilih SST Wakatobi yang ada di filter tadi. Kemudian pilih SST koordinat sistem WGS 1984. Lalu oke. Nah, ini dia. Udah kelihatan sebarannya. Oke, setelah itu lanjut ke klik Art Toolbox. Kemudian di sini kita akan melakukan interpolasinya pakai IDW. Nah, di sini pilih Spatial Analysis Tool, lalu pilih Interpolation, lalu pilih IDW. Klik 2 kali. Untuk input point feature-nya itu pilih SST, ditunggu.
Oke, untuk Z value field-nya itu pakai SSD. Kalau untuk output rasternya itu simpan di dalam geodatabase. Nah, di sini saya akan beri nama id WFSD Wakatobi. Lalu save. Oke. Kemudian bisa di-klik OK. Lalu tunggu sampai prosesnya itu selesai. Cara pengolahan klorofil A dan juga SS itu sama seperti ini. Nah, ini udah kelihatan pola sebarannya. Lalu ini bisa di unchecklist. Nah, kira-kira sebarannya tuh kayak gini. Sebaran dari suhu permukaan lautnya. Oke, lalu klik kanan, kemudian properties. Di sini pilih yang dari hijau ke merah. Kemudian di sini flip color. Oke. Untuk labelnya itu klik kanan, format label. Di sini saya akan buat 3 angka atau 4 angka saja di belakang koma supaya bagus semuanya. Apply. Oke. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Lalu lanjut ke proses layout, dimana proses layoutnya itu seperti biasa ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk proses layoutnya itu akan saya percepat dan nanti untuk di akhir akan muncul hasilnya. Baiklah, di sini merupakan hasil dari layout peta sebaran suhu permukaan laut yang tadi sudah saya lakukan. Nah, di sini terdapat sebaran dari suhu permukaan laut pada Kepulauan Wakatobi. Di sini dapat terlihat bahwa di area hijau ini suhunya itu berkisar 25,31 sampai 25,59 derajat. Nah, untuk tingkatan selanjutnya itu suhunya dapat terlihat 25,6 sampai 25,86 derajat. Nah, untuk suhu paling tinggi itu berada di sini, itu berkisar antara 27,52 sampai 27,78 derajat. Baiklah, mungkin sekian untuk peta layout sebaran suhu permukaan laut atau SPL di perairan Kepulauan Wakatobi, di mana SPL ini dapat digunakan dalam pengukuran atau penentuan terhadap sebaran klorofil A tadi, di mana klorofil A pada suhu tertentu itu jumlahnya di perairan itu sangat banyak atau optimal. Baiklah, ini merupakan sebaran klorofil A di perairan Kepulauan Wakatobi. Nah, ini merupakan peta yang sudah saya layout. Nah, di sini terdapat beberapa gambar atau warna yang berbeda, di mana warna merah itu menunjukkan tingkat klorofil yang dengan nilai 2,467 sampai 2,762. Kalau yang warna hijau paling pekat ini 0,09 sekian sampai 0,39. Kemudian yang berwarna kuning ini nilai klorofilnya itu 1,281 sampai 1,576. Nah, untuk klorofil ini di satuannya itu dinyatakan dalam miligram per meter kubik. Nah, untuk klorofil itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Menurut Monji tahun 1984, untuk klorofil dengan tingkat yang rendah itu nilainya kurang dari 0,3 mg per meter pangkat 3. Sedangkan untuk tingkatan klorofil A sedang itu nilainya 0,3 sampai 1 mg per meter pangkat 3. Dan untuk
nilai klorofil tinggi itu nilainya lebih dari 1 mg per meter pangkat 3. Nah, pada perairan Kepulauan Wakatobi ini rentang nilai klorofil A yang ada di sini itu paling banyak 0,09 sekian sampai 0,3, di mana nilai ini dapat dikategorikan rendah. Tapi pada beberapa daerah tertentu seperti di sini itu terdapat nilai klorofil yang tinggi. Ada warna merah ini di sini dan di sini. Itu merupakan daerah yang di dekat perairan atau pesisir, di mana daerah pesisir ini nilainya ini 2,4 sekian sampai 2,7. Dan menurut Maggi tahun 1984, nilai klorofil tersebut itu dikategorikan tinggi. Kenapa di daerah pesisir ini tinggi? Karena terdapat banyak masukan dari daratan seperti nutrien, kemudian adanya pelepasan atau pembuangan limbah organik atau bahan-bahan organik dari sungai yang bermuara ke lautan, khususnya pesisir, ini menambah tingkat klorofil A. Di mana di daerah pesisir ini merupakan daerah masukan dari bahan-bahan organik atau limbah-limbah pertanian, hasil-hasil pembuangan pertanian itu muaranya ke sungai. Jadi hal inilah yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya klorofil A di suatu perairan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video akhir dari praktikum penginderaan jauh dengan materi SPL dan juga klorofil A. Di sini dapat saya simpulkan bahwa SPL dan juga klorofil A itu saling berhubungan, di mana pada suhu tertentu di perairan itu tingkat konsentrasi klorofil A di suatu perairan itu akan tinggi. Namun pada suhu tertentu pula, baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah, tingkat klorofil A pada suatu perairan itu akan menurun. Selain itu, tingkat klorofil A di suatu perairan itu tinggi itu berada di daerah pesisir pantai karena pengaruh dari masukan nutrien dan juga bahan-bahan organik dari sungai yang bermuara ke laut. Untuk pemetaan klorofil A itu sendiri itu bisa sangat berguna. Contohnya itu untuk zona potensial penangkapan ikan, di mana ZPPI ini akan dipengaruhi oleh tingkat fitoplankton, tingkat konsentrasi fitoplankton yang juga dipengaruhi oleh klorofil A di suatu perairan. Di mana pada suatu perairan itu banyak fitoplankton, maka secara otomatis disitulah terdapat banyak ikan dan menjadi zona potensial penangkapan ikan yang optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila terdapat banyak kekurangan, saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang asisten sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.